Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi anak-anak. Oke, hari ini pada pembelajaran basis data bersama saya Ibu Kustumila, kita akan membahas tentang bagaimana cara menerapkan tabel view pada basis data. Nah, tujuannya adalah agar kalian bisa mempresentasikan dan menerapkan tabel view pada dunia nyata. Tidak usah berlama-lama anak-anak, kita langsung mulai pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja anak-anak, karena di tugas Google Classroom kalian tabel view-nya belum kalian buat, maka Bumila akan membantu kalian membuat tabel view dengan CMD. Oke, seperti biasa dibuka kontrol panelnya, kita hidupkan startnya, kita klik start ya, Apache sama MySQL-nya maaf. Kemudian kalian buka CMD-nya, diketik CMD seperti biasa, kemudian kalian buka CMD-nya. Bumila sudah membuka CMD. Nah, seperti biasa kalian langsung masuk ke MySQL main root. Jadi jangan lupa diubah ke C-nya, kalian ngubah CD ke exam. Karena saya pakai exam 456, jadi saya exam 456. Kalau kalian pakai exam, tulis aja exam, ketik aja exam. Kemudian CD MySQL, kemudian CD bin ya. Kemudian langsung aja ke MySQL main urut, masuk ke MariaDB-nya. Nah, langkah yang kedua adalah kita show database-nya. Ada database apa saja yang ada di sini. Kita show database. Nah, ini di sini database saya. Saya akan menggunakan database yang ada, yaitu database belajar ya. Nah, di sini saya sudah membuat database belajar. Saya gunakan use belajar. Coba kita use belajar. Oke, sudah masuk database-nya, sudah masuk ke database belajar. Kemudian di ini apa namanya, kita lihat dulu database-nya, apa saja yang ada di database belajar. Itu di situ saya membuat siswa, membuat guru, kemudian membuat mata pelajaran dan jadwal mengajar ya. Kita lihat dulu di siswanya, kita lihat di siswanya. Select bintang, karena saya sudah membuat ya. Kalau anak-anak belum, silakan dibuat. Ini sebentar. Select bintang from siswa, karena di dalam database belajar ini saya buat tabel siswa ya di sini. Nah, di sini saya sudah isikan juga tabel siswanya. Di tabel siswa itu ada kolom NIS atau ada atribut NIS, ada kolom nama, atribut nama, alamat, jenis kelamin ini ya. Jadi ini yang sudah saya buat tabel siswanya, ada NIS, nama, alamat, jenis kelamin seperti biasa. Kemudian saya juga sudah membuat, kalau ingin melihat struktur dari tabelnya, kita lihat tadi ada siswa, kita lihat ada siswa. Nih, struktur tabel saya, NIS, nama, alamat, jenis kelamin, integer, varchar, char. Ini primary key-nya adalah NIS. Nah, setelah itu saya juga sudah membuat guru ya, tabel guru. Guru. Nah, ini saya buat guru, nick, nama, alamat. Yang saya buat primary key adalah nick, nomor induk kepegawaian ini. Kemudian sudah saya isi juga tabel gurunya. Kita lihat select bintang from guru. Nah, ini sudah saya isi. Kemudian selain itu saya juga membuat tabel mata pelajaran. Nah, mata pelajaran kita lihat dulu struktur dari tabel mata pelajaran. Mata pelajaran. Nah, ini sudah saya buat. Saya juga sudah mengisinya. Select bintang from mata pelajaran untuk melihat isi dari tabel mata pelajaran. Nah, ya ini ya. Ini saya pakai kode, ini mata pelajaran pakai kode varchar. Ini varchar 10 dan sebagainya, namanya juga nih. Nah, ini saya akan buat lagi, yaitu
saya hubungkan antara guru dan mata pelajaran ini. Nantinya saya buat tabel tambahan untuk bisa menghubungkan guru dan mata pelajaran, yaitu namanya adalah jadwal mengajar. Oke, saya buat tabel jadwal mengajar yang menghubungkan antara guru dan mata pelajaran, dimana nantinya di situ ada atribut nick dan kode. Nick yang ada di tabel guru, kalian lihat nick yang ada di tabel guru ini, dilihat ya. NIK yang ada di dalam, nah ini NIK yang ada di dalam tabel guru itu saya masukkan ke tabel jadwal mengajar yang akan kita buat, dan kode yang ada di mata pelajaran juga saya masukkan ke dalam tabel jadwal mengajar. Ini NIK nanti yang saya masukkan itu sebagai foreign key, begitu juga kode itu sebagai foreign key atau kunci tamu. Nah, ini perintahnya adalah seperti biasa membuat create ya. Create tabel jadwal mengajar. Nah, isinya ada nick yang integer tadi yang ada di tabel guru, nick integer 6, tidak salah itu ya, insyaallah 6 lah. Kemudian ada kode di tabel mapel, saya masukkan lagi, itu tipe datanya sama varchar 10, saya masukkan lagi di sini. Kemudian di jadwal mengajar itu ada hari itu tipe datanya varchar juga 10. Kemudian ada jam ke, jadi jadwal mengajarnya jam ke berapa, itu varchar itu bisa pakai 3 aja ukurannya ya, lebarnya varchar 3. Kemudian ruangan itu varchar bisa pakai 10 juga boleh. Nah, ini kemudian di sini karena tadi saya memakai nick itu dari tabel guru, maka nick ini adalah sebagai foreign key. Maka perintahnya sebagai foreign key adalah kita ketik constraint. Constraint ini aturan, constraint foreign key karena dia ini NIK ini saya masukkan lagi NIK yang ada di tabel guru sebagai primary key masuk ke dalam tabel jadwal mengajar sebagai foreign key. Foreign key dalam kurung nick. Nah, kemudian reference kemana? Ke guru nick. Nah, ini juga sama untuk kode itu ada, ini kode adalah primary key di tabel mata pelajaran, saya masukkan lagi di tabel jadwal mengajar sebagai foreign key. Jadi constraint foreign key constraint foreign key kode. Nah, kode itu reference pada tabel apa? Tabel mata pelajaran. Tabel mata pelajaran itu yang kode. Oke. Foreign key kode ya. Kemudian titik koma. Nah, ini berhasil. Jadi anak-anak ketika primary key nick yang merupakan primary key di tabel guru saya pakai lagi di tabel jadwal mengajar, maka dia akan berubah menjadi foreign key. Nah, untuk menambahkan foreign key ini pakai perintah ini. Begitu juga untuk kode ini kan primary key pada tabel mata pelajaran, saya masukkan lagi ke jadwal mengajar, maka dia akan sebagai foreign key. Ini perintahnya. Constraint foreign key itu kode, reference ke tabel apa tadi? Mata pelajaran, kode. Oke, kita lihat struktur dari tabel mata pelajaran. Jadwal mengajar, maaf. Jadwal mengajar. Nah, ini ya.
Nih, ini mul. Mul ini artinya bahwa dia merupakan foreign key. NIK kode ini foreign key. Makanya ada key-nya berupa mul ya. Nah, kemudian setelah itu saya akan buat tabel view. Tabel view-nya itu adalah isinya adalah merupakan gabungan antara tabel guru dengan jadwal mengajar. Jadi view-nya itu terdiri dari atributnya adalah ini adalah NIK, kemudian NIK, kemudian kode, kemudian nama, kemudian hari, kemudian jam, dan ruangan. Jadi seperti itu. Jadi nama itu nama siapa? Nama itu namanya dari guru yang mengajar tadi yang ada di tabel guru. Nama perintahnya adalah aja kita buat tabel view. View-nya itu adalah isinya adalah NIK, kemudian NIK, kemudian nama guru, kemudian kode mapelnya, kemudian hari, jam, ke, dan ruangan. Jadi NIK-nya kita ambil dari tabel guru, kemudian jam, ke, hari, kode, dan ruangan itu kita ambil dari jadwal mengajar. Kita buat perintahnya create view. Nama tabel view-nya apa? Misalnya jadwal guru. Nah, ini kita buat seperti ini. Kemudian S, pakai perintah S, select, select. Kemudian ada nick-nya, nick dari tabel guru, guru.nick. Kemudian ada kode mapelnya di situ di jadwal mengajar. Ada jangan kode dulu, nama dulu ya, nama gurunya di tabel guru, kemudian kode, kemudian hari ya, hari, kemudian jam, ke, kemudian ruangan. Kemudian ini kan dari yang tadi ini kan nicknya dari tabel guru, kita from guru. Nah, ini dari tabel guru dimana bergabung dengan tabel jadwal mengajar tadi. Ada kode, hari, jam, ke, ini ada di tabel jadwal mengajar. Maka kita gabungkan dengan perintah inner join dengan jadwal mengajar ya, jadwal inner join jadwal mengajar on. Nah, on ini adalah gabungan antar tabel guru dan jadwal mengajar. Ini dulu disebut guru.nik sama dengan jadwal mengajar .nik titik 2. Nah, ini sudah sukses ya. Jadi ini tabel view-nya sudah terbentuk. Kita lihat strukturnya, dash jadwal guru. Nah, ini nick, nama, kode, hari, jam, ke, ruangan ini sudah terbentuk. Ini caranya untuk membuat tabel view di mana menggabungkan antara tabel guru dengan jadwal mengajar. Ini view ini kan tampilan. Jadi tampilan saja, menampilkan. Ini sementara untuk menampilkan. Jadi keinginan user untuk menampilkan gabungan antara guru dan jadwal mengajar. Misalnya isinya adalah NIK, nama gurunya, kode mapelnya, hari, jam, ke, ruangan. Maka kita bisa pakai perintah menggabungkan adalah inner join antara apa? Jadwal mengajar dan guru ini, tabel guru. On guru.nick jadwal mengajar nick. Nah, yang sama itu kan nicknya. Di tabel guru ada nick, di jadwal mengajar juga ada nick, seperti itu. Jadi misalnya ingin menghapus tabel view ini gampang, bisa pakai drop view. Namanya apa tabel view-nya? Jadwal guru. Nah, ini tinggal menghapus, maka akan terhapus tabel view jadwal guru. Demikian anak-anak, silakan kalian praktekkan untuk mengerjakan tugas sebelumnya di Google Classroom. Silakan kalian praktekkan bagaimana membuat tabel view.
CD. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.